Coalition Legal Resource Center itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah yang berfokus pada pengurus-utamaan pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi hukum tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Nah, kami punya misi bahwa antara perguruan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum, masyarakat atau komunitas, dan organisasi non pemerintah ini harus punya kolaborasi, khususnya memberikan kontribusi yang positif terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada, misalkan tentang anak jalanan, kemudian perempuan, dan isu-isu anak secara umum. Nah, untuk itu kami dalam beberapa kegiatannya mendorong perguruan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum, untuk berperan aktif dan lebih proaktif menanggapi permasalahan atau isu-isu tentang ketidakadilan sosial di masyarakat. Kenapa kami mengadakan sekolah hukum untuk anak jalanan? Itu kami melihat kondisi sosial yang ada dan kebutuhan real yang ada di komunitas anak jalanan, dan kemudian juga teman-teman di pendidikan tinggi hukum, khususnya mahasiswa. Nah, di Jakarta khususnya kondisi anak jalanan jika dibandingkan dengan misalkan permasalahan yang lain, itu sangat kontekstual dan permasalahannya real, terutama berkaitan dengan permasalahan hukum ketika mereka menjadi target dari kekerasan, kemudian juga jadi target penangkapan, penahanan. Mereka sangat awam sekali tentang bantuan hukum. Semua warga negara wajib mengetahui makna hukum dan keadilan, khususnya anak jalanan, karena situasi serta kondisi mereka sangatlah amat rentan, sehingga hal itu dibutuhkan agar menjadi pencerahan dan juga sebagai tameng bagi dirinya ketika berada di jalan. Yang mau dibangun itu perempuan, gambarnya buta, gambarnya buta matanya tutup sama bawa pedang. Penjelasannya gini, dia bawa pedang untuk membela kebenaran. Timbangan tidak melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapapun yang pejabat, dia harus sesuai dengan timbangan. Dia benar, salah. Tidak ada yang ini. Nah, mata itu juga nggak melihat dia siapapun, dia mau kaya miskin, yang penting dia harus sesuai dengan hukum. Mata yang tertutup, pedang, dan neraca adalah lambang keadilan yang ditegakkan secara tegas dan tidak pandang bulu, serta berlaku sama bagi setiap orang. Sayangnya, di Indonesia, keadilan mungkin tinggal sebagai lambang saja. Filosofi pedang keadilan telah dipatahkan oleh kekuasaan. Lembaga hukum telah kehilangan senjata utamanya, yaitu nurani Sang Dewi Keadilan. Jadi, penegakan hukum itu yang adil itu sebenarnya tidak diskriminatif, tidak memihak siapa dia, mau dia saudaranya, mau siapa hukum. Kalau emang salah hukum, itulah yang benar. Sama kedua, jaksa. Tadi ada yang nyebut jaksa. Menurut lo tugas jaksa apa? Mengadili. Lebih tepatnya tugas jaksa itu adalah menuntut. Nah, kalau hakim tugasnya mencari mana yang benar, mana yang salah menurut apa yang ada di ketika persidangan itu berlangsung. Pasti kan ada yang si jaksa bilang si ini salah, si ini benar, buktinya ini, buktinya itu, si pengacara juga bilang begitu. Hakim itu memilah mana yang dianggap dia paling benar, mana yang dianggap yang paling salah, itu tadi ditimbang. Oke, lo salah, hukuman lo sekian gitu. Kasarnya seperti itu kalau persidangan. Kalian pernah berhadapan dengan polisi kah? Atau BPK? Lo pernah gak? Cibinong ya? Iya, kagak di pengadilan Depok, jaksa. Oh, Jaksa Depok. Jaksa Depok. Harusnya itu ketika anak diadili, itu nggak boleh namanya diperbolehkan hakim itu nggak perlu pakai baju hitam yang biasa dipakai, baju yang biasa dipakai untuk pengadilan, dipakai baju bebas. Intinya adalah menjaga psikis kalian itu, biar jangan sampai merusak psikis kalian cuma bilang kamu ini salah, harusnya nggak boleh kayak gini. Lebih bagus lagi pada saat di kepolisian
dipanggil yang bertanggung jawab saat ini. Kalau nggak ada orang tuanya, pembinanya siapa? Misalkan kan di sini walinya siapa gitu. Diajarin, kamu nggak boleh merasa ini, kenapa merasa seperti ini? Oh nggak ada kerjaan, oke carilah kerja, coba usaha apa segala macam. Jadi polisi itu nggak harus tangkep, bikin laporan, naikin ke pengadilan, sidang ketika di kasusnya anak. Jalanan adalah komunitas masyarakat yang paling sering menerima perlakuan diskriminatif dalam setiap pengambilan kebijakan, baik dalam bidang administratif maupun bidang lain. Mereka sangat sulit mendapatkan identitas sebagai hak setiap orang yang telah dijamin oleh konstitusi, dan tidak terpenuhinya hak ini berimplikasi terhadap pelanggaran atas hak-hak lain, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, kehidupan yang layak, dan sebagainya. Itu semua masuknya di sini. Tumbuh berkembang. Nih yang tadi, sekolah. Hak untuk berpartisipasi. Kita mesti mengetahui apa hak-hak kita sebagai anak, hak-hak kita sebagai masyarakat Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi baru kita bisa menuntut, oh ini loh, Satpol PP itu nggak berhak mukulin gue. Dan bagaimana kalian menuntut hak-hak kalian tuh? Kalian pertama harus punya identitas. Perkenalkan, saya anak umur 17 tahun. Saya sekolah di sini gitu. Kalau bisa belum 17 tahun belum punya KTP gitu. Saya sekolah di sini gitu. Umur saya masih sekian, ini tanggal lahir saya sekian. Ketika anak jalanan berhadapan dengan hukum, maka mereka wajib didampingi oleh stakeholder seperti LBH, advokat, serta LSM anak yang peduli terhadap isu-isu anak. Bila anak jalanan sedang berhadapan dengan hukum, maka mereka akan menjadi cemas, was-was, pasrah, dan khawatir dikarenakan pemahaman mereka tentang hukum sangatlah minim, sehingga mereka kelak akan dikerdilkan dalam tatanan hukum. Ini sifatnya gratis, jadi ini lebih ditunjukkan kepada orang yang menengah ke bawah. Itu pertama. Kalau nggak ketemu yang namanya LBH, kalian kemana? Pengacara. Intinya pengacara nggak respon kayak gimana? Pengacara nggak respon. Pengacara itu seharusnya sebenarnya gini. Kalau kalian dengar pengacara ada yang hitam ada yang putih. Pengacara itu seharusnya nggak boleh menolak kasus. Itu pengacara. Dia nggak boleh menolak. Jadi kasusnya apa aja dia harus terima. Seharusnya seperti itu. LBH ini dia ngurusin apa aja? Perceraian. Apa aja? Perceraian, narkoba, curian. Kalau kawan-kawan, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, kalau misalnya ada yang bermasalah mendapat diskriminasi, yang sedang bermasalah, yang menghadapi diskriminasi ataupun yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa konsultasi ke saya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Ini berarti bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya.
hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya. Karena jika hal itu terjadi, maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Jadi intinya kekerasan lah ya di sini. Tapi sebenarnya kalian itu kan berhak nggak? Kalian itu pantas nggak dapat kekerasan itu? Enggak kan? Kalian itu kan masih kategorinya mungkin anak-anak kan? Anak-anak. Hak anak itu apa aja sih? Apa nih? Aku adalah anak. Aku anak dia. Nih, apa nih? Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak. Ya berarti istilah kata anak dilindungi bukan hanya negara tapi seluruh dunia. Ya itu benar. Artinya sebenarnya tuh bukan hanya di Indonesia. Jadi sebenarnya di internet dunia bangsa antar negara itu juga mengatur hak-hak anak gitu loh. Walaupun begitu aku tahu Anak jalanan juga harus mengetahui bahwa ada hak-hak dia sebagai anak, terutama yang berkaitan dengan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta hak berpartisipasi. Dan negara sudah menjamin hak mereka. Namun, itu semua hanya ada di atas kertas saja, dan implementasinya tidak ada. Berarti, negara sudah melakukan pelanggaran terhadap warga negaranya. Itu 8-18 tahun. Dan itu juga prosedur penangkapannya, sidang itu pun tidak boleh dengan cara-cara yang lumrah. Makanya ada secara khusus namanya peradilan anak. Nah, ketika ada misalnya anak-anak yang dituduh misalnya melakukan tindak pidana, misalnya mencuri, berarti dia antara umurnya 8 tahun sampai 18 tahun. Ketika dia dibawa ke polisi, pertama itu polisi harus mengusahakan kalau memang masih bisa dikembalikan ke orang tuanya, polisi berkewajiban untuk mengembalikan orang tuanya. Kenapa sekolah hukum itu dibentuk? Yang pertama adalah memperkuat pemahaman anak-anak jalanan terhadap isu-isu hak asasi manusia dan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi setiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mereka memahami beberapa problem-problem aktual, problem-problem dasar yang sering dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal. Dengan pemahaman itu sehingga muncul sense terhadap beberapa isu-isu yang seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok yang termarginalkan, sehingga itu menumbuhkan kepekaan sosial bagi mahasiswa. Kita memberikan sesuatu yang sangat basic sebenarnya, ya. Yang sangat basic artinya apa itu hukum, apa itu hak asasi manusia, dan walaupun kita memberikan hal-hal yang bersifat basic, pada sisi yang lain kita juga memberikan sesuatu yang hal-hal yang bersifat praktis, keseharian yang seringkali mereka alami dalam konteks sosial, dalam konteks bermasyarakat. Ketika mereka berhadapan dengan hukum, apa yang mereka alami, dan kemudian pada saat itulah mahasiswa mencoba memberikan beberapa jawaban, beberapa penanganan kasus misalnya begitu ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ada hal-hal yang sangat mendasar, sangat basic terkait dengan persoalan-persoalan hukum dan persoalan hak asasi manusia, tetapi juga persoalan-persoalan yang sering setiap hari mereka hadapi, baik di jalanan ataupun di lingkungan mereka. Yang paling utama harapan kami adalah bagaimana anak jalanan itu paham betul apa hak-hak mereka. Itu yang paling utama. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi masalah. Kemudian ketika mereka menghadapi masalah, mereka secara aktif ya melakukan satu tindakan yang itu dalam konteks koridor hukum. Itu yang menjadi harapan kami yang paling besar. Dan bagi mahasiswa ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena mereka berinteraksi langsung. Mereka layaknya biasanya mereka diajar, tapi pada program ini mereka mengajar, yang itu artinya mereka juga belajar sebenarnya. Dan bagi kami belajar yang paling baik adalah dengan mengajar orang lain.